Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Nurul. Ingat, ditonton sampai habis videonya agar kalian bisa memahami materinya. Tetap semangat. Di pertemuan kali ini kita akan bahas materi Angiospermae, yang mana ini adalah materi terakhir dari Kingdom Plantae. Siapkan buku catatannya, nanti Ibu akan berikan latihan soal sebagai bentuk penilaian harian. Ingat kemarin bedanya gimnos dan angios. Gimnos berbiji terbuka, angios berbiji tertutup. Artinya kita sebutkan yuk ciri-cirinya. Yang pertama, bakal bijinya terlindungi daun buah. Diingat-ingat ya. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun sejati tentunya. Ciri yang ketiga, sistem perakarannya ada yang serabut dan tunggang. Kemudian yang keempat, batang ada yang berkambium dan tidak. Nah, fungsi kambium bagi batang tumbuhan ini dia sebagai pertumbuhan lateral gitu ya, untuk bisa membuat batang menjadi besar. Nah, tetapi ada juga yang tidak berkambium. Kemudian ciri tulangan daunnya itu bervariasi, ada yang menyirip, ada yang menjari, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya memiliki bunga sesungguhnya. Jadi kalau kemarin itu kan alat perkembangbiakannya ada di strobilus, kalau angios dia punya bunga yang sesungguhnya. Dan ciri yang terakhir, pembuahannya terjadi secara ganda. Nanti Ibu jelaskan ya. Sebelum lanjut, coba kita cek dulu nih perbedaan ciri dari gimnos sama angios. Kemarin alat reproduksi untuk gimnos itu berupa strobilus, kemudian angios itu udah ada di bunga. Kemudian selanjutnya pembuahannya, kalau gimnos itu tunggal, kalau angios itu ganda. Bentuk daunnya, kalau gimnos kemarin kaku kemudian sempit, sedangkan angiosperma ini bervariasi. Ovariumnya, kalau si gimnos ini tidak memiliki, kalau si A itu ada. Kemudian yang selanjutnya, biji ditutupi oleh daun buah, kalau gimnos tidak, angios ditutupi ya. Kemudian batangnya, gimnos berkambium, sedangkan kalau angios ini ada yang berkambium, ada yang tidak. Dan akarnya, kalau gimnos itu semuanya tunggang, kalau angios itu ada yang tunggang dan ada yang serabut. Sudah tahu perbedaan ciri dari gimnos sama angios? Jika ada pertanyaan bisa ya. Baik, untuk selanjutnya ada struktur bunga. Nah, di sini sudah ada keterangan bagian-bagiannya. Kita mulai dari bawah, yaitu ada yang namanya tangkai bunga. Nah, tangkai bunga di sini berfungsi untuk menopang bunga dan juga yang menyambungkan bunga dengan rantingnya. Kemudian ada dasar bunga. Nah, ini fungsinya nantinya untuk melekatnya si mahkota bunga. Kemudian ada yang namanya kelopak bunga nih, yang dia biasanya bentuknya atau warnanya itu menyerupai daun. Nah, kelopak bunga di sini fungsinya untuk melindungi si mahkota bunga ketika dia menguncup. Pas masih kuncup, jadi yang lindungin si kelopak. Kemudian dia nantinya akan membuka ketika si mahkotanya akan mekar. Selanjutnya ada mahkota bunga. Nah, ini biasanya dijadikan indikator nih untuk menyebutkan bahwa bunga itu indah atau enggaknya itu dilihat dari mahkotanya. Mahkota bunga biasanya berwarna cantik. Kemudian dia digunakan untuk menarik si serangga agar mau hinggap di bunga untuk membantu yang namanya penyerbukan. Yang selanjutnya ada benang sari. Jadi benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan ya. Nah, ini terdiri dari 3 bagian, ada kepala sari, ada serbuk sari, dan juga ada tangkai sari. Kemudian ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari 3 bagian, ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada yang namanya bakal buah atau ovarium yang bisa menghasilkan sel telur. Nah, itu letaknya di dasar bunga. Ada yang namanya bakal biji. Nah, bakal biji ini sebagai tempat pertemuan antara sel telur yang nantinya akan dibuahi oleh serbuk sari. Nah, serbuk sari ini sendiri ini adalah penghasil sel-sel gamet jantannya gitu ya. Nantinya bakal biji yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi biji. Selanjutnya kita akan bahas tentang daur hidup dari Angiospermae. Dilihat pada gambar dimulai dari urutan nomor 1. Nah, ini adalah bunga yang dia sifatnya diploid 2N. Memiliki kepala sari yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora. Mana sih Bu kepala sarinya? Antar itu kepala sarinya ya. Nah, kemudian lanjut ke nomor 2. Nah, sel induk mikrospora ini mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan mikrospora yang haploid. Lanjut dilihat pada nomor 4. Ini pada
pada bakal biji terdapat sel induk megaspora yang sifatnya diploid juga 2N. Nah, sel induk megaspora ini membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Namun hanya 1 sel megaspora yang nantinya bisa hidup, sedangkan yang 3 lainnya kemana? Yang 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati. Lanjut, dilihat pada nomor 5, nantinya megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina, yaitu berupa sel kandung lembaga atau sel kantung embrio. Nah, di gambar itu tulisannya embrio sac. Nah, inti kandung lembaga nantinya akan membelah secara mitosis 3 kali berturut-turut. Nah, nantinya dia akan membentuk akan tumbuh menjadi satu ovum yang sifatnya haploid atau N, kemudian menjadi 2 sel sinergit yang sifatnya juga haploid dan menjadi 3 antipoda dan 2 inti polar yang bersatu disebut inti kandung lembaga sekunder. Ini sifatnya diploid. Oke, dilihat ke tahapan yang ke-6. Nah, jadi kalau kita melihat habis tahapan ketiga, nanti ketika serbuk sari terjadi penyerbukan, serbuk sari ini nanti akan membentuk yang namanya bulu serbuk sari, dan nantinya akan menghasilkan 2 inti, yaitu ada 1 inti generatif dan 1 inti vegetatif, sifatnya sama-sama haploid. Nantinya keduanya akan membelah lagi nih, kemudian menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti sperma 1 dan 1 inti sperma 2. Nah, dilihat di tahapan ke-7, setelah pembuluh serbuk sari sampai di mikrofil, inti vegetatif mengalami degenerasi. Jadi inti sperma 1 membuahi ovum dan menghasilkan zigot yang sifatnya diploid. Inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma yang sifatnya triploid. Nah, pembuahan pada angios tersebut yang ada 2 inti sperma yang membuahi tadi disebut juga dengan pembuahan ganda. Oke, zigot tadi nantinya akan tumbuh menjadi embrio dan endospermanya berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, kemudian tadi ada struktur yang meliputi embrio, endosperma dan selaput, itu disebut juga dengan biji. Nah, nantinya ketika biji tumbuh, ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan nantinya akan membantu pemencarannya. Bila bijinya jatuh ke tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi sporofit yang baru. Kemudian dia akan membentuk organ-organ termasuk bunga dan siklusnya terus berjalan. Nah, ini untuk gambar lebih lengkapnya. Jadi bulir serbuk sari nantinya akan membentuk yang namanya bulu serbuk sari, ya. Nah, jadi si gamet jantan nanti akan membelah menjadi inti generatif dan inti vegetatif. Nah, inti spermanya tadi, inti generatifnya akan membelah menjadi 2. Jadi ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi sperma 1 dan sperma 2. Nah, sperma satunya akan membawahi ovum, kemudian menjadi zigot, tumbuh menjadi embrio. Sedangkan inti sperma 2-nya akan membawahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma sebagai cadangan makanan. Lanjut kita ke klasifikasi angiosperma. Nah, ini berdasarkan jumlah keping biji ya. Ibu salah menuliskan, Ibu revisi. Ini dibagi menjadi 2, ada monokotiledon dan ada dikotil. Ingat, mono itu 1, berarti dia berkeping biji 1. Di itu 2, berarti berkeping biji 2. Nah, langsung saja di sini Ibu tampilkan tabel perbedaan ciri dari keduanya. Oke, untuk perbedaan monokotil dan dikotil, jadi cirinya Ibu tampilkan tabel ya. Yang atas ini monokotil, yang bawah dikotil. Dilihat pertama dari keping bijinya. Kalau yang monokotil, sesuai yang Ibu bilang tadi, dia terdiri dari 1 keping biji, 1 kotiledon, artinya itu 1 bakal daunnya. Kemudian dikotil itu 2 kotiledon. Kemudian yang kedua, untuk tulang daunnya, kalau yang monokotil itu dia umumnya daunnya tunggal, memiliki tulang daun sejajar atau melengkung dengan kedudukan daun bersilang. Sedangkan kalau yang dikotil itu daunnya tunggal atau majemuk, memiliki tulang daun menyirip. Menyirip itu yang berpasangan, ada garis lurus, kemudian berpasangan atau menjari seperti daun singkong, dengan kedudukan daun tersebar atau berkarang dan jarang yang berpelepah.
Kemudian ciri yang ketiga, ini batang monokotil, ini berkas pengangkutnya susunannya tersebar. Berkas pengangkut silem dan flumnya itu tersebar susunannya. Sedangkan kalau yang dikotil ini berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Dilihat ya. Itu yang ada melingkar itu berkas pengangkut. Nah, satu lagi yang menjadi pembeda, kalau monokotil ini dia tidak memiliki kambium. Artinya batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder untuk menjadi lebih besar. Sedangkan kalau dikotil ini dia memiliki kambium sehingga batang dari tanaman monokotil itu bisa tumbuh membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder. Selanjutnya untuk bunganya monokotil ini bagian mahkotanya itu biasanya terdiri dari kelipatan 3. Kemudian sedangkan yang dikotil ini bunga kelipatan 4 atau 5. Lanjut ciri yang terakhir, ini ada akar. Nah, sistem akar di monokotil itu akarnya serabut, sedangkan yang dikotil itu akarnya akar tunggang. Sekarang Ibu tampilkan macam-macam famili kelompok dari monokotil dan dikotil, jadi silahkan dilihat ya. Famili Gramineae contohnya ada alang-alang dan padi. Kemudian famili Liliaceae ada bawang dan juga ada aloe vera atau lidah buaya. Ada famili Musa, ini pisang, kelompok pisang. Zingiberaceae kunyit, jahe. Famili Orchidaceae ini anggrek, kelompok anggrek dan juga vanili. Kemudian kelompok palme ini ada kelapa, kurma, kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Ada famili Araceae, ini ada kuping gajah. Selanjutnya kita ke contoh famili dari dikotil. Ini ada Rutaceae, contohnya ada jeruk bali, Citrus maxima. Kemudian famili Umbelliferae, ini ada Apium graveolus atau seledri. Kemudian di famili Solanaceae ini ada Solanum tuberosum atau kentang. Ada famili Papilionaceae, ini ada Arachis hypogae atau kacang tanah. Kemudian ada famili Mimosaceae, ini ada Parkia speciosa atau pete. Kemudian ada famili Euphorbiaceae, ini ada Manihot utirissima atau singkong. Selanjutnya ada Rosaceae, sesuai dengan namanya ros, ini ada Rosa hibrida atau bunga mawar. Ada famili Moraceae, ini ada Artocarpus integra atau pohon nangka. Kemudian ada famili Piperaceae, ini contohnya piper beetle atau daun sirih. Yang terakhir kita ke peranan spermatopita. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Yang Ibu tampilkan di sini ada sebagai sumber makanan, industri, kemudian sebagai bahan sandang. Bisa dilihat sebagai sumber makanan itu ada dari padi, kemudian sayur-sayuran. Untuk bahan industri misalnya ada kayu dari pohon jati, pohon sengon, dan masih banyak yang lainnya ya, yang artinya bisa dijual belikan. Bahan sandangnya ada terbuat dari kapas. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, nah ini ada dari jahe, kunyit, obat-obatan tradisional ya. Kemudian sebagai tanaman hias ini ada bunga mawar. Dan sebagai sumber plat nutfah atau untuk keperluan penelitian. Dan masih banyak lagi sebenarnya peranan dari spermatopita itu sendiri. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Ibu.